Itu dasarnya peringatan perang Karbala. Kenapa ini selalu dibudayakan? Itu kan kecelakaan politik antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali. Penduduk Irak ada yang tidak puas kalau Hasan mengalah, dibujuknya lah Husain agar Husain kembali melanjutkan pemerintahan Hasan. Diingatkan oleh Hasan, Husain, sudahlah, kita jaga persatuan umat Islam. Tapi akhirnya Husain terpengaruh juga untuk datang ke Irak. Ketika Husain akan berangkat, dicegat oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, seorang ulama di zaman itu. Wahai Husain, nanti akan terjadi pertumpahan darah, tidak usah, jangan diinikan lagi. Tapi karena kuatnya panggilan orang Irak, akhirnya Husain pergi dengan beberapa orang ke Irak, ketemu di Karbala, dihadang oleh panglima yang tunjuk Yazid di Karbala. Tujuan Yazid tidak membunuh Husain, tangkap saja Husain itu. Negosiasi. Kenapa? Karena Yazid dengan Husain itu berteman. Yazid dengan Husain itu satu generasi, dia berteman. Abdullah bin Umar, Husain, Hasan, Muhammad bin Abi Bakar, semua mereka itu semasa. Maka ketika itu, ketika Yazid pasukan Yazid ini bertemu dengan Husain, akhirnya tidak terjadi negosiasi, buntu. Akhirnya angkat pedang, emosi tidak terkendali, terjadi perang, dibunuhlah Husain. Marahlah Yazid kepada panglimanya, kenapa kalian bunuh Husain, itu teman saya. Itu kecelakaan. Akhirnya rahmat Allah, itulah peristiwa Karbala itu. Ustadz Aneh yang kurang update ini berusaha menghapus peringatan tragedi Karbala dengan dongeng dan kebohongan yang dia karang-karang sendiri tanpa dalil dan hanya khayalan belaka. Dia mengatakan bahwa Yazid adalah teman Imam Husain dengan alasan karena mereka satu generasi. Padahal jelas perbedaan usia mereka sangat jauh, juga bermukim di tempat yang berbeda. Dan kedudukan Imam Husain alaihissalam sebagai Ahlul Bait Nabi sekaligus sahabat Nabi, sedangkan Yazid adalah tabi'in dan nasibi. Dan hal ini juga merupakan keanehan di mana tabi'in menjadi khalifah atau pemimpin atas sahabat Nabi. Apakah benar apa yang dikatakan Ustadz Aneh ini, bahwa Yazid marah ketika Imam Husain dibunuh oleh tentaranya yang seakan-akan tidak mengenal Imam Husain dan tidak tahu bahwa beliau alaihissalam adalah teman rajanya sendiri, yaitu Yazid? Dalam kitab Syajaratuz Zahab karya Ibn Imad, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1986, halaman 278. Berkata Ibn Imad, telah berkata Az-Zahabi tentang pribadi Yazid, dia adalah seorang nasibi, yaitu yang membenci keluarga Nabi, berperangai jahat dan kasar, selalu meminum minuman keras, selalu berbuat kemungkaran. Kekuasaannya dibuka dengan membunuh Al-Husain. Kami tegaskan, Yazid pembunuh Al-Husain alaihissalam, dan ditutup dengan peristiwa Al-Harrah. Manusia pun membencinya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz Aneh ini jauh berbeda dengan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah terkemuka, yang mana bahwa Yazid adalah dalang dari tragedi Karbala. Karena itu, kami akan tunjukkan kepada para pemirsa pernyataan ulama Ahlus Sunnah murni yang sangat jauh berbeda dengan Ustadz Aneh ini tentang sikap mereka terhadap Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Al-Minnahul Makiyah karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 519. Ibn Hajar berkata, sesungguhnya Yazid telah mencapai keburukan yang fasik dan lemah takwa sampai kalimat bahkan Ahmad bin Hambal menyatakan kekafirannya. Ibn Hajar menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal telah mengkafirkan Yazid, sementara ustadz yang baru muncul ini berusaha untuk membelanya.
Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 8, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 222. Ibn Katsir berkata, Yazid telah berbuat suatu kesalahan yang fatal di saat dia memberikan wewenang kepada Muslim bin Uqbah untuk melakukan apa saja di kota Madinah selama 3 hari. Dan ini merupakan kesalahan yang besar lagi keji, karena di dalamnya banyak para sahabat Nabi yang terbunuh, juga anak-anak mereka, yang mana sebelum ini Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad, yaitu di Karbala. Ibn Katsir, salah satu ulama ahli sejarah, menyatakan bahwa Yazid yang membunuh Imam Husain melalui tangan Ubaidillah ibn Ziyad hasil bengong, di mana Ustadz aneh ini menyatakan bahwa Imam Husain berteman dengan pembunuh keluarga Nabi. Dalam kitab Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah, karya At-Taftazani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 149. At-Taftazani berkata, yang benar adalah keridoan Yazid dengan terbunuhnya Al-Husain dan kegembiraannya akan hal itu, beserta penghinaan kepada Ahlul Bait Nabi, adalah hal yang mutawatir secara makna. Kami tegaskan, hal yang mutawatir secara makna, walaupun rinciannya adalah riwayat ahad. Kami tidaklah ragu akan perkara Yazid juga keimanannya, laknat Allah atasnya, para penolong dan antek-anteknya. Di sini ulama besar mazhab Ahlus Sunnah, yaitu At-Taftazani, menyatakan bahwa Yazid bin Muawiyah senang dan ridho. Kami tegaskan, senang dan ridho terhadap pembunuhan Al-Husain. Hal ini ditetapkan melalui jalur riwayat yang mutawatir secara makna. Lalu Ustadz aneh yang bangun kesiangan ini berkata di atas mimbar bahwa Yazid marah atas pembunuhan Al-Husain. Dan di lain kesempatan, Yazid pernah membuat pernyataan yang nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Wizara Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Qatar, cetakan tahun 2015, halaman 315. Ibn Katsir berkata, adapun apa yang diriwayatkan tentang syair yang dilantunkan Yazid dalam hal itu, yaitu di saat Al-Husain alaihissalam terbunuh, yang mana Yazid bersaksi dengan syair Ibnu Zaba'ri di perang Uhud yang berkata, andaikan para pendahuluku di perang Badar melihat ini, sampai kalimat Bani Hashim telah bermain dengan kekuasaan, padahal tidak ada malaikat yang datang kepadanya maupun wahyu yang turun. Kami tegaskan, tidak ada wahyu yang turun ke Rasulullah. Kemudian Ibn Katsir melanjutkan, jika benar Yazid bin Muawiyah mengucapkannya, yaitu syair tersebut, maka laknat Allah dan laknat seluruh pelaknat atasnya. Namun jika Yazid tidak mengucapkannya, maka laknat Allah atas orang yang memalsukannya semata-mata untuk menjelekkan Yazid. Sekarang kita harus membuktikan apakah benar Yazid melantunkan syair tersebut. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 319. Az-Zahabi berkata, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku dari ayahnya yang berkata, diriwayatkan dari Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata, aku melihat salah satu wanita yang rupawan dan sangat cerdas yang bernama Roya. Dia adalah pengasuh Yazid, yaitu bin Muawiyah. Ada yang mengatakan bahwa umur wanita itu 100 tahun. Dia bercerita, seseorang datang menemui Yazid lalu berkata kepadanya, bergembiralah, sungguh Allah telah memberimu kuasa atas Al-Husain. Lalu kepala Al-Husain didatangkan kepada Yazid, diletakkan di atas bejana besar. Kemudian Yazid memerintah
memerintahkan budaknya untuk membuka penutup kepala tersebut. Maka dibukalah untuknya. Ketika Yazid melihatnya, dia menutup wajahnya seakan-akan mencium aroma dari kepala tersebut. Aku, yaitu Hamzah bin Yazid, bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat? Wanita itu berkata, benar demi Allah, sampai kalimat, kemudian Az-Zahabi berkata, dan dia pun, yaitu Hamzah, membawakan lanjutan kisahnya, dan kisah tersebut sanadnya kuat. Namun sangat disayangkan Imam Az-Zahabi tidak melengkapi kisah tersebut, padahal dia yang mengatakan bahwa kisah itu sanadnya kuat. Sekarang mari kita lihat di kitab lain kisah lengkapnya. Dalam kitab Tarikh Damsyik karya Ibn Asakir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 69 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 159 sampai 160. Ibn Asakir berkata, telah mengabarkan kepadaku Abul Qasim An-Nasib sampai kalimat, telah mengabarkan kepadaku ayahku Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata, riwayat yang sama. Sampai pada kalimat, aku, Hamzah bin Yazid, bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat seperti yang mereka katakan? Wanita itu berkata, demi zat yang mencabut nyawanya dan dia maha kuasa untuk mengampuninya, sungguh aku melihat Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat yang ada di tangannya, dan aku melihatnya melantunkan syair Ibn Zaba'ri. Kami tegaskan, Yazid melantunkan syair Ibn Zaba'ri. Sudah jelas sekarang bagi para pemirsa bagaimana kedudukan Yazid. Karena itu sudah sepantasnya kita menilai apakah akan mempercayai dongeng dari Ustadz aneh ini ataukah para ulama Ahlus Sunnah yang telah kami paparkan pernyataannya. Yang terakhir, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa peristiwa Karbala adalah kecelakaan politik. Sekarang mari kita lihat apa yang terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Isabah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 270 sampai 271. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Anas bin Al-Harith bin Nabiyyi, sampai kalimat, Al-Bukhari berkata, Anas bin Al-Harith terbunuh bersama Al-Husain bin Ali. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Hal itu dikatakan oleh Muhammad dari Sa'id bin Abdul Malik Al-Harrani, dari Atha bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Suhaim dari ayahnya. Aku mendengar Anas bin Al-Harith berkata, sampai kalimat, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Husain, akan terbunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, hendaknya dia menolongnya. Maka Anas bin Al-Harith ikut pergi ke Karbala dan terbunuh di sana bersama Al-Husain. Dengan izin Allah bahwa Rasulullah telah mengetahui kabar akan terbunuhnya Al-Husain jauh sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan memerintahkan bagi yang menyaksikannya agar menolong Al-Husain. Lalu dengan minimnya pengetahuan Ustadz aneh ini mengatakan bahwa peristiwa Karbala adalah kecelakaan politik. Masya Allah, sangat berani Ustadz ini mendustakan Nabi SAW. Sebagai pengingat bagi para pemirsa dan sekaligus pelajaran bagi Ustadz aneh ini bahwa Yazid bin Muawiyah dalam kacamata Imam Az-Zahabi adalah seorang nasibi. Apakah yang dimaksud dengan nasibi? Dalam kitab Majmu' Fatawa karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 halaman 154, Ibn Taimiyah berkata, dan juga dari jalur para nasibi yang menyakiti Ahlul Bait baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan apa hukumnya bagi yang membenci Ahlul Bait? Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 5
yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif halaman 643 sampai 644. Nabi SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang membenci kami Ahlul Bait, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka." Al-Albani berkata, Al-Hakim telah meriwayatkannya sampai kalimat dan berkata, sahih sesuai syarat Muslim. Aku, yaitu Al-Albani berkata, riwayat itu seperti apa yang dia katakan. Maksudnya sahih sesuai syarat Muslim. Karena itu kami ingatkan kepada Anda, wahai Ustadz, jangan sampai ceramah yang Anda bawakan tanpa disadari dapat mengantarkan kebencian kepada Ahlul Bait. Dan saran kami, jangan naik ke atas mimbar kalau tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Apakah Anda lupa dengan ayat Al-Quran berikut ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 17 ayat 36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.